Ternyata bukan nasib yang membatasi hidup manusia, tapi keputusasaannya sendiri. Jiwaku yang lumpuh menjadi beringas. Karena ya itu ya, kayak perempuan itu ya pengen berekspresi gitu ya, pengen iya pengen punya karya yang ya biar orang, maksudnya kan jarang perempuan itu bikin itu ya, bikin apa namanya pementasan gitu kan jarang. Kebanyakan kan seringnya ke laki-laki kan yang sering kan yang nyutradarain gitu kan. Kayak aku sendiri juga jarang. Kalau aku sendiri itu baru berarti tiga kali menyutradarai, baru 3 kali. Kenal teater itu berarti mulai dari SMA kelas 2. Tapi enggak di sekolah saya, cuman saya karena memang saya minat, tertarik pengen belajar itu ya teater. Sebenarnya bukan teater pengen belajarnya, tapi pengen belajarnya itu sebenarnya pengen jadi pemain ketoprak gitu. Karena dulu sering nonton itu kayak gitu kan waktu kecil. Jadi ternyata cari tahu tuh biar bisa jadi pemain ketoprak itu harusnya ikut apa ya gitu. Ternyata ikut teater katanya gitu kan. Lah penasaran tuh cari-cari tentang di mana teater, yang ada teater, kelompok teater itu di mana. Nah kebetulan pas waktu saya SMA itu di Mading itu ada apa namanya formulir pamflet itu kayak pendaftaran penerimaan anggota baru gitu kan. Itu tertarik. Itu bukan di sekolah saya tapi di sekolah lain, di sekolahnya suami saya. Itu kebetulan kan juga sama suami dulu kan, kenal suami di situ dan ya mulai ada itu juga di situ ya gitu. Terus sama-sama kita itu merantau ke sana, ke Jakarta. Nah di Jakarta juga berusaha untuk mencari di mana kelompok teater gitu loh di situ. Tapi karena ya taunya di IKJ gitu ya, kalau ada pementasan itu ya nonton di situ di teater kecil itu nonton di situ. Terus ya sampai kita nikah masih siap berteater bareng gitu. Setengah lengan lencang kanan gerak tegak gerak beri salam. Sejarah dulu terbentuknya teater genting itu awalnya teater sekolah namanya teater gentong, itu di SMK Negeri 1 Woreja, itu binaannya Mas Faiz juga. Itu kita udah sering ikut lomba segala macam sampai akhirnya tuh kita ikut lomba di festival teater berbahasa Jawa di UNES tahun 2016. Kita dapat juara umum. Jam 10 lebih 60 menit, hitung detik, 6 detik, 8 detik. Curah hujan 240 Celcius, udane 20 cm. Setelah teater gemblong itu terbentuk, itu anak-anak gemblong punya program biar untuk memperkenalkan teater itu di desa gitu.
Jadi keliling desa, pentas keliling desa itu program pertama itu kayak gitu. Teka mari menyong pas udan gede mon. Petru kamana bebek-bebeke karo dog-doge sing dindang Jawa be. Genting kan punya produk namanya Dragon Tegal, drama guyon Tegal. Itu tuh berarti kayak ketoprak, hampir kayak ketoprak, tapi bener-bener full bahasa Tegal, bahkan pantun-pantunnya itu juga Tegal. Pantun-pantunnya itu dari daerah-daerah Tegal, misalnya ke Slawi, ke Benjaran gitu. Itu produk dari teater Genting sendiri ya, yang kita bikin. Kita punya planning untuk bikin acara rutin setiap bulan, ya kayak hiburan untuk rakyat lah. Kita itu berarti lebih fokus ke PTGS, iya. PTGS itu berarti Parade Teater Gemblong Sindiket. Biasanya diadakannya itu untuk memperingati Hari Teater Dunia. Itu kita pasti mengadakan PTGS itu. Itu yang ikut pesertanya itu Gemblong Sindiket, karena kan Gemblong Sindiket itu berarti anak binaan dari anak-anak teater gemblong itu. Waktu tahun berapa ya Mas mulai ya? 2018 ya? Iya, itu pertama kali 2018 itu ada teater Genting, teater 03 ya. Terus teater apa lagi? Kramat, terus sakral. Udah ya? 4 itu baru itu 4. Ada 4 dia pertama kali itu ada 4 iya ada 4 penampil. Terus untuk tahun berikutnya itu udah ada masukan lagi itu, berarti ada tambahan anggota Gemblong Sindiket itu dari teater Cangkir. Teater Cangkir itu teater orang-orang difabel, disabilitas yang ada di Slawi. Itu binaan kita, dibina sama kita itu. Aku adalah bintang-bintang yang bersinar menerangi malam. Kami itu satu kesatuan gitu kan, istilahnya dari teman-teman Gemblong Sindiket juga sangat membantu ketika teman-teman teater Cangkir lagi dalam proses butuh bantuan apa, mereka siap membantu. Lebih biasa gitu, dulu kan kalau lihat orang kayaknya minder atau gimana gitu. Setelah bergabung dari teater, ternyata nggak seperti yang saya pikirkan gitu kan. Saya kira kan teman-teman kayak Gemblong Sindiket itu nggak care atau apa gitu, ternyata itu cuma pikiran saya. Mereka semua care. Akhirnya aku lebih percaya diri untuk tampil ke masyarakat sih. TNI berjanji membohongi rakyat. Hanya kayak teman-teman disabil bisa tampil gitu kan dengan semangat gitu, pede kayak gitu dengan kekurangannya masing-masing. Kalau mengambil kesenian teater sendiri itu kayaknya lebih mudah gitu ya untuk kita kayak semacam bersosialisasi kayak gitu, terus untuk menarik teman-teman yang lain gitu yang masih tidak mau keluar karena dibabelnya sendiri gitu kan, untuk malu atau apa. Kalau lewat media di teater itu kan kayaknya lebih mengena kayak gitu kan, untuk memberi motivasi ke teman-teman yang lain, menunjukkan ke orang-orang yang non disabilitas juga bahwa teman-teman disabilitas itu mampu berkarya seperti mereka gitu, mampu berpartisipasi seperti mereka lah. Laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Aduh, mulai lagi.
keinginannya itu pengen teman-teman disabilitas itu tidak dipandang sebelah mata lagi gitu kan, biar dijadikan sejahtera lah sesama manusia gitu kan, istilahnya diterima dengan baik, istilahnya nggak dipandang sebelah mata, istilahnya diberikan kesempatan lah setidaknya untuk teman-teman disabilitas untuk berkarya ataupun melakukan hal apapun. Jangan terus ketika udah melihat mereka kayak gitu bisa apa sih kayak gitu, kami pengen menunjukkan bahwa kami itu mampu. Untuk karya-karya teater genting sih ada pementasan pertama teater genting itu judulnya Clean. Itu tuh juga yang dipentaskan di Solo waktu seni pertunjukan itu. Yang kedua itu ada itu judulnya Orang-orang Setia karya Iswadi Pratama yang waktu dipentaskan di Festival Teater Jawa Tengah 2019. Terus ada Wek-Wek, waktu itu pentas di desa, kita bener-bener pengen pentas di desa menghibur orang-orang kampung dan ternyata lebih asik gitu loh, walaupun tanpa tiketing segala macam gitu, tapi kita maksimal kayak pentas dan menghibur warga. Sampai sekarang warganya itu masih kenal sama kita gitu loh, kamu jadi ini ya, kamu jadi ini lah. Terus setelah Wek-Wek ada Miss, itu karyanya Mas Faiz dan Melangkah itu dari skrip film dari almarhum Om Scotland, dari temennya, yang akhirnya kita jadikan pementasan. Ada Ragdoll karya Tamar Julian. Terus yang terakhir tuh kemarin kita pentas Peot-Peot atau naskah aslinya tuh Dr. Heidegger Eksperimen karya Nathaniel Hawthorne, itu sutradaranya Mas Hendra. Itu kita pentas di Gedung Rakyat. Adapun yang naskah-naskah kita bikin sendiri kayak Clean, kayak Miss, itu sih bener-bener dari keresahan kita gabungin jadi satu. Tapi pentasnya kan absurd tuh Mas Faiz. Jadi kita bener-bener proses penggarapan naskah tuh teman-teman latihan, nanti kalau ada yang kurang ini kayaknya diubah nih, ini kayaknya diubah nih, kalau tambahin ini menarik nih, karena absurd kita nggak berpatokan sama naskah gitu. Sampai 2022 itu masih 6 anggota itu tetap jalan. Itu sempet ada yang mau ikut masuk, tapi kami itu enggak langsung, kalau maksudnya enggak langsung enggak langsung diterima, maksudnya tetap ayo ikut latihan nggak apa-apa di sini, tapi enggak langsung dilantik, enggak langsung dilantik, enggak, karena kita lihat dulu, diseleksi dulu, maksudnya seleksinya itu kayak ya selama di sini itu gimana gitu loh, kayak gitu. Pernah juga kita ikut lomba monolog seleksi ya, yang buat Lanjong Art Festival itu. Alhamdulillah waktu itu kita lolos, mewakili Jawa Tengah itu lolos sampai ke Kalimantan. Itu waktu itu tahun berapa ya Mas ya? 2012 ya. Iya kayaknya iya itu. Berarti waktu itu tuh diminta kerjasama sama almarhum Scotland itu dari Jakarta, itu ke sini minta kerjasama, suruh ikut Festival Teater Jakarta. Jadi yang main tuh anak-anak teater gemblong. Itu naskah set, ya, karya Ikran Negara itu. Dan di situ waktu itu berarti Festival Jakarta
utara itu mewakilinya. Itu lolos ya, juara 2 ya. Juara 2 terus kita juara 3. Juara 3 terus di penyisihan itu. Terus kita masuk final itu langsung ikut di yang di teater kecil ya. Itu di situ, tapi di situ mungkin saingannya lebih bagus ya di situ. Jadi kita belum beruntung ya di situ. Urip kudu dilakoni, keprimen kue sing dadi pilihan. Yang saya ketahui itu pernah ayahku pulang, terus tokek, terus apa ya itu yang kemarin itu penghilangan stigma yang tentang kusta itu aku baru bergabung baru 3. Pentasnya di Gedung Rakyat, terus yang ayahku pulang sama yang teater nyata itu di Gedung Rakyat, terus yang tokek itu di Gemblong Sindikat. Waktu itu Hari Teater Sedunia. Positif. Yang kemarin yang nyata itu naskah sendiri. Itu waktu kisah nyata itu kan kayak istilahnya diskriminasi untuk semua difabel kayak gitu kan, istilahnya ditolak, di pekerjaan nggak mau, istilahnya nggak mau pada yang terima kayak gitu. Terus untuk jadi masuk ke karakter itu sendiri butuh waktu gitu kan, butuh waktu. Tapi alhamdulillah dengan dipelajari, alhamdulillah bisa sih untuk masuk ke karakter itu. Dan di situ semua itu kebawa suasana. Di situ menjadi aktor itu sendiri, bukan aktornya kan kisah kita sendiri gitu kan. Jadi kita lebih mudah untuk membawakannya gitu. Karena pengalaman masing-masing dari anggota teater sendiri gitu. Kita bukan memerankan orang lain, tapi kita memerankan diri sendiri. Kalau dari situ sendiri aku itu ceritanya orang yang mengajak teman yang kena kusta itu sendiri untuk bangkit gitu kan. Aku yang gini aja bisa bangkit gitu kan. Aku bisa melakukan aktivitas apa saja gitu kan. Yang orang lain bisa, aku bisa, tapi orang lain belum tentu bisa seperti aku kayak gitu. Awal mula saya pulang dari Jakarta terus tetap berteater pun dimarahin terus sama bapak. Teater emang ada duitnya gitu. Cuman akhirnya apa ya, ada satu momen yang akhirnya tuh saya bisa punya alasan tetap berteater dan jarang dimarahin. Itu ada kuliah gratis. Akhirnya saya, teman-teman saya, adik saya, terus Mas Abu ketemu di kampus juga, tuh akhirnya kita masuk. Bedanya sih hanya kita tetap berteater waktu itu. Alasannya kan kuliah pulang kuliah kita berteater sampai akhirnya lulus kuliah ini sekarang ini. Ya udah gimana lagi nih alasan kita untuk tetap aktif berteater. Pasti ditanya, kamu nggak kerja segala macam. Sebenarnya tuh kekurangannya tuh karena kita enggak ngomong langsung sama orang tua. Hanya waktu itu ngomong sama bapak, Pak, aku tuh nggak bisa kerja yang di PT yang ini. Aku tuh pengen terus belajar teater gitu. Emang sekarang nggak menghasilkan atau mungkin nggak menghasilkan, tapi aku pengen belajar, pengen jadi ahli. Sampai aku tuh bawa nama Hasyim Asy'ari. Emang jadi orang sebesar itu belajarnya cuma 5 tahun atau 6 tahun, itu puluhan tahun. Aku pengen kayak gitu, aku yakin di teater, pengen semangat. Dan kagetnya itu jawaban bapakku tuh, tak kira mau marah ya, ternyata oh ya udah, kalau emang semangat di situ, kalau emang minat kamu di situ, ya udah yang semangat gitu loh. Padahal kita kan apa ya, bapakku kan petani segala macam, tak kira mau tetap kekeh, enggak kamu harus kerja segala macam, ternyata enggak gitu. Cuma masalah komunikasi aja. Setelah itu kayak latihan teaternya tuh tenang segala macam. Jadi ya itulah Pak, sering juga kadang-kadang nangis, kadang kepikiran apa aku salah ya milih teater gitu loh. Soalnya pernah kejadian ibuku tuh sakit,
meriang. Terus dia tuh pengen berobat, aku ajak ke puskesmas nggak mau, katanya percuma, obatnya pasti sama. Akhirnya terus maunya di mana, dokter ini. Ya udah ayo, ternyata dia nggak punya duit. Aku bingung, aku juga nggak punya duit kan. Aku cuma ke kamar nangis gitu sendiri. Aku salah apa ya milih teater karena nggak menghasilkan, pas orang tua begini kok nggak bisa ngebantu gitu. Paling di masa-masa itu, tapi nanti pas ke sanggar kita udah mulai latihan lagi, itu udah hilang, jadi udah semangat lagi. Karena mungkin mereka itu apa namanya ya, nggak pengen terikat sama orang gitu loh. Biasanya kan kalau kerja kan itu terikat gitu loh. Jadi kayaknya bebas gitu loh. Kayak kalau kesenian, kerja kesenian kan itu bebas. Kayak gitu. Kayaknya lebih kebanyakan seperti itu. Iya Mas Umam? Itu. Bener kan? Di sini juga iya jarang sih yang perempuan, yang umum. Ya hambatannya biasanya itu sih. Selain aku itu biasanya suami gitu. Biasanya kalau suaminya yang bukan dari orang teater itu, biasanya itu kayak kemarin itu ada temen dulu pernah ikut teater, itu perempuan kan ya, pernah ikut teater. Terus setelah menikah dia itu nggak boleh, biasanya hambatannya dari suami, terus sama keluarga itu biasanya, karena dikiranya kan teater itu main-main. Ya aku sih biarin aja orang ngomong kayak gitu, lah wong main-mainnya itu menghasilkan gitu kan. Ajaib, sembuh total. Ekonomi itu itu ya kan. Itu memang kayaknya semuanya seperti itu mungkin. Itu kalau iya itulah pokoknya, karena tidak munafik ya. Itu ya butuh itu ya, perlu itu kan ya, karena di kesenian juga kan, kecuali yang kesenian yang komersil itu mungkin bisa bisa mencukupi gitu ya. Tapi kalau yang kayak kita ya dibilang murni ya mungkin iya murni gitu loh, kayak ngajar-ngajar aja kadang-kadang maksudnya nggak sesuai sama kerja kita kayak gitu loh. Jalan ramai, jalan semakin ramai, bingar-bingar, riuh kota semakin Hambatannya kadang ada di itu sih, masyarakatnya kadang kurang apa sih teater itu kayak gitu, kurang lebih itu. Kalau yang orang-orang awam ya kayak di perdesaan itu kan kadang untuk nonton apa sih gitu kan, lebih penasaran gitu. Kalau di sekitar Tegal dibilang udah ramah di Papel atau belum, jelas belum ada istilahnya, untuk akses sendiri itu belum ada. Dari mulai masjid terus tempat-tempat pariwisata itu kurang aksesnya untuk disabilitas. Jadi kendala kalau kita mau di luar juga nanti ada yang gotong-gotong, repot sendiri gitu kan. Akhirnya udah timnya sedikit, terus mau angkat-angkat juga kan kayaknya gimana gitu. Akhirnya makanya sering diputuskan latihannya tetap di base camp. Kita saling ejek gitu kan, sambil saling biar suasananya cair katakan. Itu paling kita saling membuli satu sama lain sih. malam semakin gelap, sepi. Kita pengen jadi teater yang profesional. Profesional tuh bukan kita pentas menawarkan diri terus kita minta bayaran segini, tapi profesional dalam disiplin latihan segala macam. Kita pengen itu
Jadi kita pengen teman-teman di teater genting itu benar-benar profesional di satu bidang. Walaupun kita tetap latihannya ya bareng-bareng, latihan vokal ya latihan vokal, latihan gerak ya latihan gerak. Biar jadi misal nanti aktornya ternyata kurang, siapapun bisa diambil dan bisa. Teman-teman teater genting harus punya pekerjaan, harus punya penghasilan. Jadi kita tidak mengandalkan atau berpikir teater harus menghasilkan, bahwa teater ya fokusnya di karya. Kalau karya kita bagus, jangankan duit, sponsor pun pasti akan datang sendiri. Jadi kalau penghasilan kita ada gitu ya, itu pasti otak kita untuk berkarya segala macam itu akan lebih encer. Jadi kita tetap kerja ya, oke, tetap harus, tapi latihan pun harus. Nggak ada yang 50-50, tapi kerja ya 100%, teaternya 100%. Pernah juga kita tuh pentas, pendanaan pentas itu tuh dari 4 orang kerja proyek. Berarti kita kerja proyek dari jam 7 sampai jam 4. Habis maghrib itu kita latihan. Makanya waktu itu latihannya pasti saling emosi karena bener-bener capek banget. Berarti kita tuh ikut pemborongan bikin rumah yang bener-bener rumah gede lah pokoknya. Bukan cuma yang ngangkat, tapi bener-bener pakai ada mesin molonnya segala macam, kita ngangkatin sampai lantai 2. Itu tuh jam 4 kita selesai, jam 5 kita pulang ke rumah masing-masing. Jam habis maghrib tuh kita kumpul, oke kita latihan. Tapi waktu itu bener-bener karena capek semua ya, saling emosi, tapi kita untung bisa nahan. Kita tuh capek semua gitu loh. Oh iya. Kalau anggaran dari teater Cangkir sendiri itu dari masing-masing personal, dari anggota sendiri, anggota teater Cangkir sendiri. Misalnya sekali pertemuan 10.000 atau apa kayak gitu. Kalau dananya itu kadang kita minta ke dinas sosial, kita ngajuin proposal dari dinas sosial dan dari pihak-pihak lainnya gitu kan, udah disponsori kayak gitu lah, kita ngajuin proposal. Karena LBK sendiri kan bernaung di bawah dinas sosial, jadi kita saling melengkapi. Kalau misalnya ikut boleh nggak, boleh gitu kan, kita kan membuka untuk siapa aja gitu kan. Intinya kan teater Cangkir pengennya menjadi inklusi gitu kan. Inklusi itu kan artinya pemainnya yang bukan cuma difabel, non difabel juga boleh ikut serta, boleh berpartisipasi gitu kan. Kalau harapan saya sih pengennya ya tetap teater gemblong tetap ada dan bisa lebih baik, bisa lebih kompak, terus ya lebih banyak berkarya lagi lah pokoknya. Kami itu tidak mau dikasihani ya Mas. Misalnya kami cuma pengen diberikan kesempatan, membuktikan bahwa kami itu mampu, kami itu bisa. Karena bagi kami tidak ada kata tidak bisa sebelum mencoba. Karena semua hal bisa dipelajari, asal kita punya keinginan. Intinya yang non difabel seharusnya memberikan kesempatan. Jangan anggap kami itulah sebelah mata gitu. Harapannya untuk teater Cangkir personilnya mungkin lebih semangat lagi ya gitu kan, lebih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul, untuk berkarya. Pengennya tahun ini itu pengen keliling kota. Teater bagi saya adalah keluarga. Di teater ini saya banyak sekali mendapat pengalaman yang sangat berarti dalam diri saya sendiri, terutama mengenal kebersamaan. Nah, teater Cangkir ini kan
bagi saya untuk advokasi juga terkait tentang kesenian, terkait tentang difabel, bahwa difabel juga mampu untuk berkarya, untuk berkesenian, dan mengenalkan diri kepada masyarakat bahwa difabel itu mampu untuk melakukan aktivitas apapun sesuai dengan situasi dan kondisinya difabel. Jiwa-jiwa resah bersatu dalam cinta, cinta kami pada Ilahi. Jiwa-jiwa resah bersatu dalam cinta, cinta kami pada para nabi. Jiwa-jiwa resah bersatu dalam cinta, cinta kami pada Ibu Pertiwi. Menderas dalam sanubari, mengisi ruang imaji, iramakan asa pada Sang Gusti. Cakir-cakir, cakir-cakir, cangkir, seruput, kayak gitu slogannya. Teater Genting, satu rasa, satu karya, nengkenek ya.